Nah, walaupun kita bagi sampai habis Pak ya, ada namanya kecerdasan keuangan, ada kecerdasan bagaimana kita menanggulangi masalah, karena bisnis itu penuh dengan masalah Pak. Saya punya toko juga, jadi saya punya toko sama-sama ibu nih. Toko saya di Dewi Sartika, daerah Otista. Kemudian nalar kita, daya pikir. Dan jangan lupa nih ada dua nih, kalbu sama kecerdasan spiritual. Yang terbaru nih, pengusaha besar pun harus kudu punya kecerdasan emosional dan spiritual. Jadi jangan ibu pikir, wah saya kalau udah pintar bisnis nggak perlu lagi hubungan dengan yang maha kuasa, hubungan dengan agama gitu, nggak perlu. Padahal ini justru kunci yang terbaru itu para pengusaha-pengusaha yang sukses di negara-negara sono, bahkan Bill Gates sendiri dia bilang kunci saya adalah kecerdasan spiritual dan emosional. Ini memang penting, tapi kalau nggak ada ini dia bilang seolah-olah ada yang pincang. Ya mohon maaf ya, walaupun ibu sekarang sukses, bapak ibu sukses, tolong ingat yang namanya spiritual itu ternyata seorang manusia itu membutuhkan spiritual. Bukan agama saja, tapi kecenderungannya spiritual itu adalah agama. Nah, kehebatan Hema itu walaupun restoran bule, dia siapkan tempat sholat. Mau kagak ada orang sholat, mau kagak, yang penting ada tempat sholatnya gitu. Ya kan itu hebat Pak. Itu. Saya juga pikir, nah ini restoran bule ada tempat sholatnya, disiapin gitu. Tapi orang berpikir, ini orang baik banget ya. Ya orang lain juga kalau menghargai orang baik kan dilihat dari niat baiknya Pak. Itu akan membuat bisnis kita beda. Jangan terlalu pelit lah gitu. Masa ruang sedikit aja nggak disiapin gitu. Nah orang lain mau sholat mau nggak silakan. Dan kalau puasa dia siapkan juga ada bukanya. Karena orang yang ada mau apa enggak dibilang cuma sedikit ya nggak apa-apa tapi ada. Kan 1-2 ada yang datang. Dikasih. Itu saya pikir ini menarik juga nih. Satu lagi Pak, ada satu bisnis saya nggak usah sebutkan namanya di Blok M. Di Blok M itu bisnisnya kargo, nggak punya motor, nggak punya mobil, tapi armadanya, namanya tahu nggak Bapak? Puluhan. Itu gimana caranya? Tukang ojek diajak kerjasama. Tukang ojek itu kan kalau jam 9 ke atas kan udah nganggur, sepi, sampai jam 4. Dia pakai mulai di jam 9 sampai jam 4 tukang ojek ini kerja sama sama dia. Yuk kerja sama sama saya. Kemudian nanti saya ajak Bapak mengirim barang ke sekitar Jabodetabek. Tapi di beberapa Jabodetabek itu dia ajak kerja sama di lingkungan yang memang strategis. Kalau istilah bisnisnya itu diakuisisi sama dia. Kawan-kawan tukang ojek ini dia pakaiin jaket, dia bikin kerja sama. Bayarnya disesuaikan dengan antaranya. Dia nggak punya motor, dia nggak ngerawat motor, dia nggak beli motor. Tapi dia punya armada Pak. Itu kan kecerdasan Pak. Kalau kita harus beli motor banyak kan berapa perawatannya? Repot lagi. Tempat motornya di mana kalau rumah kita ada? Dia rumahnya cuma kontrak waktu itu. Kecil. Nggak mungkin lah. Motor 10 aja gak muat. Bagaimana kalau 50 motor? Belum lagi mobil. Dia bisa melakukan aktivitas bisnis kargo tapi tak punya kendaraan. Nah itu kecerdasan. Nah diperlukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selalu kita mengasah kecerdasan dan mengasah itu dari aktivitas bisnis kita. Nah, seperti ini cara-cara mengasah gitu. Jadi tolong luangkan waktu Bapak Ibu untuk mengasah bisnisnya supaya jangan boring di rumah gitu, supaya jangan bosan. Pak, sorry Pak. Ini juga penting. Kalau bahasa Inggrisnya nggak usah terlalu dipahami. Yang penting gini, kemampuan bertahan bahkan dapat keuntungan pada kondisi buruk itu paling penting dalam bisnis. Jadi gak ada matinya kalau orang bisnis. Maaf nih, kalau dolar lagi naik sekarang itu sama dengan teman-teman jual mata uang. Kalau naik dia beruntung, turun dia beruntung juga. Jangan pikir kalau naik saja baru untung, kalau turun saja baru rugi. Mau naik mau untung, dia harus cari celah supaya tetap dapat kesempatan untuk menguntungkan. Kemudian mengubah rintangan menjadi peluang. Dan kecerdasan terutama adalah berpikir positif, kemudian mengendalikan diri. Terakhir Pak, jangan menyalahkan orang lain, kemudian daya tahan mental dalam kondisi buruk apapun itu adalah cobaan kita untuk selalu supaya lebih kuat. Diuji Pak, seorang pebisnis selalu diuji. Dari beberapa orang bisnis yang saya pada apapun itu kalau tidak pernah diuji belum sukses namanya. Semua Pak, Bapak coba cek, kita udah ngalamin. Pemimpin pun begitu, kehidupan rumah tangga pun bahkan begitu.
Ya semua. Tidak ada bisnis dimanapun yang berjalan terus menanjak lurus. Nggak ada. Nggak ada. Belum sukses disebutkan kalau dia belum pernah naik turun bisnis. Sorry Pak. Nah, daya pikir itu kalau seluruh manusia ini walaupun kelihatannya agak seperti apa gitu, seperti orang di kampus, tapi intinya gini. Kecerdasan nalar atau daya pikir itu adalah pusat dari berpikir kita sebagai pebisnis. Kemudian jalan hidup dapat berubah dengan mengubah cara berpikir, bukan tindakannya Pak. Yang paling tinggi dari kemampuan manusia adalah daya pikirnya. Daya pikir itu bisa kemana-mana. Bapak bisa lampaui benua dengan kecepatan tinggi. Jadi bukan tindakannya, daya pikirnya dulu. Daya pikir itulah menjadi sumber kreativitas, dan nanti bagaimana bapak bisa mengaktualisasikannya. Jadi bukan aktualisasinya yang penting, daya pikirnya. Bagaimana membiasakan berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, lantas bagaimana menyederhanakannya, itu baru tindakan. Lantas selalu positif. Walaupun di luar negatif, walaupun hujan, walaupun badai, selalu ada kesempatan. Baik Pak, agak sedikit. Nah, banyaknya orang kurang peduli terhadap perasaan, kemudian kurang percaya intuisi. Padahal intuisi itu adalah kecerdasan. Intuisi itu kemampuan kita sebagai manusia yang sudah terbiasa hidup itu menjadi alam bawah sadar. Nah, asah intuisinya Pak. Contohnya seperti apa? Kalau dokter yang sudah pengalaman hebat, dia tidak lihat orangnya, dia pegang saja, wah ini cacingan nih. Dia belum cek semua Pak. Karena udah paham dari gerak-geriknya, dia tanya suaranya, napasnya, cacingan, minum obat cacing aja. Banyak gak dokter begitu Pak? Banyak. Orang bisnis yang hebat itu justru begitu. Jadi Pak Ciputra itu katanya justru kayak dokter itu Pak. Dia tahu begitu dia lihat, ini cocok buat apartemen, langsung beli. Pondok Indah dulu, itu tanah tidak mau orang beli. Pak Ci lihat, ini boleh nih, dibeli sebenarnya jadi Pondok Indah. Karena itu gunung dulu Pak, bukit-bukit. Kalau Bapak masih ingat dulu itu Pondok Indah itu bukit-bukit dan gak bagus kontur tanahnya. Dia justru beli, tetapi dia kawitkan dengan BSD. Di BSD itu banyak yang kurang uruk, dari sono pindah kemari. BSD-nya jadi bagus, Pondok Indahnya jadi rata. Itu cara berpikir. Dan dua-duanya jadi mahal. Padahal justru harganya murah Pak. BSD itu dulu orang bilang ini tanah buat apa, susah di konturnya. Pondok Indah juga begitu. Dia pikir gue mesti beli dua-dua nih. Yang ini buat kerataan ini buat buruk ini. Bapak lihat sekarang jadi bagus luar biasa gitu. Ini cara berpikirnya Pak ya. Tapi kalau bilang itu kan Ciputra bukan saya Pak.